Yang terakhir ini, meninggalkan sholat berjamaah bukan karena batal wudhu dengan alasan lain. Contoh, imam salah baca ayat, orang tersebut di tengah. Bagaimana hukumnya buat orang ini padahal orang tersebut berdiri di tengah? Jadi ini dilihat kesalahan imam. Bapak Ibu, kalau kesalahan itu fatal dan merubah makna, maka memang tak boleh dia jadi imam dan sholatnya bisa batal. Makanya hati-hati, imam itu harus yang paham hukum-hukum sholat dan pandai membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidahnya, bukan hanya irama. Ada juga yang pandai irama tapi dia salah dalam membacanya karena terlalu asik dengan irama, dia lupa dengan bacaan yang benar. Kalau kesalahannya itu jeli dan merubah makna, maka memang tidak sah solatnya. Tapi kalau kesalahannya hanya karena dengung, panjang pendek sedikit, balabiah dari yang biasa, kalau ada yang lebih pandai dari dia, dialah yang jadi imam. Dan ini fatal. Saya pernah mengisi kajian di suatu daerah, ya. Imam subuhnya dicerita dari mereka sendiri, imam masjid tersebut dan pengurusnya. Ustadz, kami kejadian tadi subuh, malam ini kan malamnya saya ngisi kajian, subuh tadi katanya. Mau sholat ketika iqamat, mereka dorong-dorongan. Pak Saleh di imam, kata enggak, Pak Saleh sedang dorong-dorongan tuh maju orang lain. Dia lupa satu atau dua ayat Al-Fatihah. Nyelongkahnya. Ini fatal. Sholat bapak ibu yang jadi korban nanti. Ya, gitulah. Lalu saya kaget, loh, memang ada imam tetap apa tidak? Ada, Ustaz. Siapa imam tetap? Saya. Loh, kalau bapak imam tetap, tidak boleh ditawarkan lagi pada orang lain. Contoh di masjid ini, kalau ada imam tetap, siapa mana imam kita tadi ini? Kalau ada imam tetap, itu hak dia. Gak boleh yang selain dia walaupun lebih hebat dari dia untuk maju tanpa seizinnya. Tapi kalau gak ada imam tetap di masjid ini, maka pengurus yang menentukan siapa yang maju. Tapi harus orang yang berilmu, orang yang pandai, yang bacaannya benar, ya. Maka tadi saya menolak karena memang begitu adabnya. Kalau ada imam tetap di sebuah masjid musola, kita tidak boleh maju karena hanya saya kan imam Masjidil Haram. Enggak. Bahkan saya sudah kalau datang ke sini ada imam tetap, pengurus pun harus bilang ke imam tetap, nanti imam kita saya sudah ya, harus izin gitu loh. Sebab kalau tidak itu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan ini terjadi. Ya, terjadi sampai ribut. Imam tetap ya mau maju, sudah sampai di depan. Ini kejadian di sebuah masjid. Sudah sampai di depan. Ini ada orang dari luar pulaunya, ya. Dia imam di masjid di sana. Dia nggak ngomong-ngomong, dia langsung nyelonong. Padahal imam ini sudah maju. Akhirnya ribut. Ributnya di Facebook. Lebih luas lagi, kalau di masjid saja sudah terbatas. Tapi sudah di Facebook, dunia mengetahui. Itu. Makanya Nabi SAW tidak membolehkan seorang menjadi imam sementara ada pemilik imam tersebut, itu imam tetap. Ya, itu adab. Makanya kalau orangnya berilmu, dia akan tahu adab tersebut. Tapi kalau nggak berilmu, ya seperti tadi, nyelonong saja. Sementara imamnya sudah maju. Ya, kecuali imam yang mempersilahkan atau pengurus yang mempersilahkan. Ya, jadi dilihat. Saya tidak bisa menjelaskan kecuali kalau tak kesalahannya apa. Kalau membatalkan solat karena kesalahan yang fatal, maka memang solatnya batal. Maka Bapak Ibu jangan mengentengkan soal imam solat. Harus belajar, harus dikader anak-anak kita agar bisa menjadi imam solat. Dia tahu hukum solat. Ya, ada kejadian begini. Imam sholat asar
Ya. Imamnya solat asar 6 rakaat. Bagi kira bapak ibu-ibu. Jamaahnya nurut isinya. Apa tu nyoka baminantu mahnya kan anak sudah asar. Pada hasil awak solat sesama olehnya. Ini jelas enggak sah. Ada juga imam tak ngerti sujud sahwi atau tak ngerti isyarat bahwa dia kurang rakaat atau salah. Akhirnya berserak-serak jamaahnya. Nya 3 rakaat baru. Keceknya lampe. Jamaah lah karya kurang baru 3 baru Pak Imam. Ada lampe macam. Artinya keluar selai. Tu jamaah kau bingung balik kau. 3 baru tadi. Iyo 3 mah. Tu ba. Jamaah terbagi 2 pula. Ada yang mengulang solat, ada yang tak mengulang solat. Ini kan berbahaya. Tak sah solatnya 3 rakaat kan. Nabi Muhammad SAW manusia. Beliau pernah lupa. Diingatkan oleh sahabat, beliau langsung menambah. Tak ada ngecek. Ada Nabi mah? Ada. Beliau diingatkan. Ada seorang sahabat nama dijulukannya Dzul Yadain. Solat zuhur atau solat asar waktu itu. Beliau solat 2 rakaat kemudian salam. Para sahabat yang besar, para sahabat utama menganggap mungkin solat dikosor. Mungkin wahyu turun diperintahkan untuk mengkosor. Maka mereka tidak membaca subhanallah. Selesai salam, sahabat yang agak di belakang, ini solat dikosor atau Nabi lupa. Maka dia Dzul Yadain ini bertanya dengan adab yang baik, ya Rasulullah, aku suratis solah am nasid. Apakah solat telah dikosor karena perintah Allah atau engkau lupa? Dia bertanya dengan baik. Lupa ya Nabi, tak begitu tak. Oi Pak Imam salah, tak begitu tu. Bertanya dengan adab. Ini sudah salam tu Pak. Ya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan ini tidak dikosor, tapi beliau tanya kepada sahabat yang lain di depan, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Para sahabat mengatakan iya, engkau baru 2 rakaat. Maka beliau berdiri lagi menyempurnakan 2 rakaat yang berikutnya, kemudian nanti ditambah dengan sujud sahwi. Jamaah semuanya pun berdiri. Tak diulang dari awal dah. Lanjutkan nanti ditambah sujud sahwi. Maka imam wajib paham hukum solat. Dan nauzubillah nang gawatnya kok inyo kantui bu artinya tarikh solat. Kan gawat. Tapi kalau tahu aman. Ya. Wallahu taala alam. Demikian ya, wallahu taala alam. Allah lebih mengetahui. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita ini ya bukan hanya di masjid ini, tapi juga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dan kita ini makhluk yang sangat banyak berdosa. Namun semoga Allah mengampuni dosa kita dan melipat gandakan amal soleh kita. Terima kasih pada semuanya, hanya Allah yang mampu membalasnya. Demikian, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.